Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Junita dengan NIM 2030111134 akan menjelaskan salah satu materi pendidikan inklusi terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus terdiri dari 17 macam. Yang pertama, sulit komunikasi. Ketika ada anak mengalami gangguan bicara, maka perilaku beradaptasi akan mengalami gangguan, terutama ketika mereka berkomunikasi, di mana anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki hambatan bicara dan sulit bicara meskipun usianya sudah dewasa. Ucapan dan pilihan kata mereka pun yang sering didengar, namun ucapannya katanya tidak tepat. Yang kedua, kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar merupakan individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis. Tak hanya itu, biasanya gelombang otaknya juga terganggu sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami IQ yang hanya rata-rata. Biasanya anak berkebutuhan khusus dikategorikan sedang, berat, atau ringan dari IQ yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kelainan fisik. Secara fisik dan medis, umumnya kondisi fisik dan medis beberapa anak berkebutuhan khusus sangat berbeda dengan anak kebanyakan. Misalnya, ia mengalami kebutuhan khusus, maka ia akan mengalami komplikasi dengan bagian organ tubuh lainnya. Yang keempat, bersikap membangkang. Anak berkebutuhan khusus yang membangkang memiliki sifat egois pada anak saja yang sulit dikendalikan. Anak berkebutuhan khusus sulit membedakan mana yang bahaya atau yang mana yang tidak berbahaya, mana yang salah atau mana yang benar, dan sebagainya. Sikap membangkang sudah menjadi ciri khas dari anak berkebutuhan khusus. Yang kelima yaitu emosional. Emosional anak berkebutuhan khusus bukan hanya temperamen dan mudah marah, melainkan terjadi hal lainnya. Jika dilihat secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi, dan juga hal-hal layaknya putus asa, merasa sendiri, dan kesal pada orang lain tanpa sebab jika moodnya sedang buruk. Yang keenam yaitu sulit menulis atau membaca. Untuk beberapa kasus anak berkebutuhan khusus, ada yang sulit mengekspresikan pikiran mereka dengan tulisan dan tidak bisa membaca. Sulit memegang ballpoint atau pensil yang digunakan dengan benar. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir dekat atau hampir menempel dengan kertas, dan seringkali mengalami masalah ketika membaca buku atau tulisan. Yang ketujuh, tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus sulit mencerna logika sendiri, terkadang mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu ataupun arah. Si anak seringkali bingung saat ditanya jam berapa sekarang. Kemungkinan ia hanya mengingat bahasa yang diajarkan seperti pukul 6 petang, ia menyebutnya dengan sore. Namun pukul 4 ketika matahari terbenam, ia tidak akan menyebut pukul 4, melainkan tetap menyebut sore. Ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau petunjuk arah dengan baik. Yang kedelapan, bersikap sesuai kebiasaan. Anak berkebutuhan khusus, khususnya mereka yang autisme, sangat perhatian dengan urutan atau rutinitas sehari-hari. Ketika ritual mereka berubah, misalnya setelah makan menjadi mandi, atau dibalik setelah makan ia harus berolahraga dulu baru mandi, maka ia akan gelisah, cemas jika rutinitas tersebut berubah atau terganggu. Anak autis merasa ada yang salah dalam hal tersebut dan seringkali itu tidak disukai mereka. Yang kesembilan yaitu senang meniru. Senang meniru atau membeo atau disebut juga dengan ekolalia merupakan salah satu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Semua anak memang senang meniru. Namun ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang bila senang meniru dapat hafal betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Ia tidak tahu apa yang dinyanyikan atau dibicarakan. Selama ia suka dan ingat, maka ia akan terus melakukannya. Yang ke-10 yaitu berbicara tanpa henti. Beberapa anak berkebutuhan khusus senang mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang. Hal itu akan berbahaya jika pembicaraan ini termasuk ke dalam bahasa yang tidak boleh diucapkan atau dilarang. Karena anak-anak seperti ini seringkali membantah dan tidak mau menuruti perintah dari larangan tersebut. Ada juga yang menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Yang ke-11 yaitu bertindak gugup. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa cemas, maka ia akan melakukan perbuatan yang aneh, sama halnya seperti orang normal, hanya saja mereka lebih random. Seperti gerakan-gerakan mulutnya, contohnya, ia lebih suka untuk menggigit-gigit jari, dan tak jarang menjadi gerakan yang agak anarkis seperti gerakan sekitar jari,
seperti contohnya melilit tangan atau menempelkan jarinya layaknya orang yang menggepalkan jarinya layaknya orang yang marah. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabuti bahkan mencakar rambutnya sendiri tanpa mereka sadari. Yang ke-12 yaitu iri pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus masih berpikir dan berperasaan layaknya anak balita. Sikap iri hati yang selalu mereka rasa kurang senang ketika orang lain senang atau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, terutama jika hal tersebut adalah hal yang ia sukai. Yang ke-13 yaitu sensitivitas tinggi. Anak berkebutuhan khusus memang tidak mengerti apa yang kita bicarakan atau perintah umum yang tidak bisa mereka jalankan. Namun anak berkebutuhan khusus bisa menjadi sangat efektif atau tidak sensitif terhadap hal-hal yang merangsang seperti sentuhan, cahaya, atau suara, misalnya tidak menyukai suara keras atau hanya merespon ketika suara yang sangat keras. Hal itu juga gangguan integrasi sensorik. Ada juga, bahkan ada yang merasa terganggu jika temannya hanya bertepuk tangan, itu karena sensitivitas mereka yang tinggi. Yang ke-14 yaitu triggered tanpa alasan, menangis, marah, atau tertawa tanpa alasan yang diketahui pada waktu yang salah merupakan kebiasaan anak berkebutuhan khusus. Mereka sulit mengendalikan emosi sehingga mengeluarkan begitu saja ekspresi yang seharusnya tidak digunakan seperti halnya marah tanpa alasan, tidak jelas, mood yang buruk, yang akhirnya berpengaruh terhadap lingkungannya. Yang ke-15 yaitu introvert. Ketika lingkungannya menyenangkan dan memanjakan didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus, yang ada mereka akan nyaman dan tidak berkembang dengan baik. Mereka dapat terpengaruh sehingga terjadi ketidakmampuan dalam penyesuaian mental dan emosi. Mereka dapat terpengaruh sehingga selain itu, ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang memang menunjukkan kondisi yang lebih neurotik. Misalnya saja, ia mengalami masalah ketika berada di lingkungan ramai atau banyak orang, dan bisa jadi ia menjadi orang yang dengan sifat introvert. Yang ke-16 yaitu berprasangka. Anak berkebutuhan khusus memang tidak dapat berpikir rumit, namun mereka bisa berprasangka. Beberapa dari mereka suka menafsirkan secara negatif. Ada rasa cemburu dan prasangka karena tidak diperlakukan dengan adil sehingga memicu kemarahan random. Mereka yang tidak diprediksi dan kurang mampu dalam mengendalikan emosinya, padahal itu hanya prasangka mereka saja. Yang ke-17 yaitu melukai diri sendiri. Anak-anak berkebutuhan khusus harus ditemani karena mereka tidak mengerti mana bahaya atau mana yang tidak berbahaya. Ada sebagian perilaku melukai diri sendiri ketika anak berusia lebih kecil, meskipun tingkatannya tidak tinggi seperti mencakar atau memukul diri sendiri, dan untuk anak pra remaja bisa mengiris kulitnya atau membakar.